Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Semangat belajar ya. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Perhatikan dua gambar berikut. Menurutmu, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Apabila hutan dijadikan perkotaan, tentu saja akan mengurangi daerah resapan air, sehingga dapat meningkatkan ancaman banjir serta tanah longsor. Memungkinkan terjadinya kerusakan ekosistem serta terancamnya kelestarian flora dan fauna. Lalu, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Tentu saja akan terancam kepunahannya karena hilangnya habitat mereka. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Secara perlahan mereka juga akan punah karena tidak memiliki tempat untuk hidup. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Tentu saja dapat menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu karena produksi oksigen berkurang, sementara itu kadar karbon dioksida di udara semakin meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Bacalah teks berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah anak-anak, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Iya, hewan-hewan langka tersebut perlu dilestarikan karena sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Hewan yang punah juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah ciri-ciri khusus dan habitat asli, manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, serta langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Buatlah kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baru. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dengan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simaklah teks berikut ini.
Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut ini. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam, di mana kepala negara dipimpin oleh Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wadaullah. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan, bahasanya Melayu Inggris, mata uang Brunei dolar. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984, merdeka dari Inggris. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Kamboja, kepala negara dipimpin oleh Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh, bahasa nasionalnya adalah Khmer, mata uangnya adalah rial. Hari kemerdekaan 9 November 1953, merdeka dari Perancis. Lagu nasional Nagorets atau Royal Kingdom. Indonesia, kepala negaranya adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia, mata uang rupiah. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, lagu nasional adalah Indonesia Raya. Berikutnya adalah Laos, kepala negara dipimpin oleh Presiden Bonhang Vorachit. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kotanya adalah Vientiane, bahasa nasional Lao, mata uang adalah Kip. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dari Perancis. Lagu nasional Peng Sat Lao atau Hymn of the Lao People. Malaysia, untuk saat ini kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, bahasanya Melayu, Inggris, Cina, Tamil, mata uang ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasional adalah Negaraku. Berikutnya adalah Myanmar, kepala negaranya saat ini adalah Presiden Hitin Kyaw. Ibu kotanya Naypyidaw, bahasa nasional adalah Myanmar, mata uang Kyat. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasional Kabama K Till the End of the World, Myanmar. Filipina, kepala negaranya adalah Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya Manila, bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, Spanyol, mata uang adalah peso. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang atau Joseland. Singapura, kepala negara dipimpin oleh Presiden, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota Singapura, bahasanya adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, mata uang adalah dolar Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965, lagu nasional Majulah Singapura. Thailand, kepala negara Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya Bangkok, bahasa Thai, mata uang Baht. Hari kemerdekaannya tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Plang Chathai atau National Anthem of Thailand. Dan yang terakhir adalah Vietnam. Kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Hoang. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kotanya Hanoi. Bahasa nasional adalah Vietnam, mata uangnya Dong. Lagu kemerdekaan Tien Hoan Cha atau The Song of the Marching Troops. Dan hari kemerdekaannya 2 September 1945. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Selamat mengerjakan, semoga sukses.
Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Dina Retno. Jangan lupa subscribe.